Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, khususan Auzulillahi min lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nammam. Wahai Ali, aku melihat di pintu surga ada sebuah tulisan. Engkau diharamkan bagi orang yang bakhil, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan orang yang suka mengadu domba. Tulisan yang cukup jelas terbaca oleh Nabi, bahwasannya ketiga kelompok ini dilarang masuk ke surga. Kelompok pertama adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang pelit. Kelompok kedua adalah orang-orang yang durhaka. Dan kelompok ketiga adalah orang-orang yang suka mengadu domba. Ini menunjukkan betapa ketiga perilaku ini harus dihindarkan, harus benar-benar kita jauhi. Bagaimana agar kita tidak termasuk ketiga kelompok di atas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, ya Ali, lamma khalaqallahu al-jannata qalat, ya Rabbi, liman khalaqtani? Qal likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Qalat raditu ya Rabb. Ketika Allah menciptakan surga, surga bertanya, wahai Tuhanku, untuk siapakah engkau menciptakanku? Allah menjawab, kamu diciptakan untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Surga menjawab, jika demikian, raditu ya Rabb, aku ridho. Aku ditempati oleh orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa.
Dari sini cukup jelas bahwasannya tempat tinggal orang dermawan, tempat tinggal muttaqin nantinya adalah surga. Wa qalat an-nar, neraka kemudian juga bertanya, liman khalaqtani ya Rabb, untuk siapa engkau menciptakanku? Qal likulli bakhilin wa mutakabbirin. Qalat ana lahuma. Neraka bertanya, untuk siapa engkau menciptakanku ya Rabb? Allah menjawab, engkau diciptakan untuk orang bakhil dan orang-orang yang sombong. Ya, kalau demikian aku untuk mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari wasiat Nabi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya sifat bakhil begitu mengerikan sampai tertulis di pintu surga, orang bakhil dilarang masuk, haram masuk. Kemudian neraka diciptakan untuk ditempati orang-orang yang bakhil. Yang kedua, neraka diciptakan untuk ditempati oleh orang-orang yang sombong. Hal ini senada dengan hadis Nabi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji atom kesombongan. Sebiji atom kesombongan mengantarkan orangnya dimasukkan ke neraka. Sebaliknya, sebiji atom keimanan akan mengantarkan pemiliknya dimasukkan ke surga. Nah, dalam wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kesombongan digandengkan dengan kebakhilan. Orang yang sombong dekat dengan orang yang bakhil. Orang yang bakhil, ya, hubungannya, tempatnya nanti setelah matinya di neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua karakter yang tidak akan mungkin berkumpul pada diri seorang mukmin. Yang pertama, bakhil, dan yang kedua, buruknya perilaku. Jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah, jika ia benar-benar seorang mukmin, maka dua ciri yang tidak boleh ada padanya adalah bakhil dan su'ul khuluq, pelit dan buruknya akhlak atau perilakunya. Dilihat dari hadis ini sangat jelas bahwasannya sifat bakhil ini sangatlah tercela. Sifat bakhil ini muncul karena kecintaan seseorang terhadap dunia, terhadap materi kebendaan amat sangat melebihi
dari takaran yang diperbolehkan. Karena cintanya kepada dunia, karena cintanya kepada materi kebendaan, mengantarkan orangnya menjadi bakhil, menjadi pelit, takut berkurang hartanya, dan seterusnya. Bahkan sebagian riwayat diceritakan ada seorang bakhil yang menyimpan uangnya dalam sebuah tempat yang kemudian tempat itu dibungkus, semacam dibungkus oleh batu yang dia pesan kepada keluarganya. Jika meninggal nanti ini tolong ditaruh di kuburan saya. Dijadikannya bantal. Walhasil setelah ia meninggal dibongkarlah sebuah batu yang ada isinya kotak itu, ternyata berisikan uang dirham dan dinar yang begitu banyak. Yang kita tahu semua bahwa dampak atau akibat terakhir orang-orang yang bakhil adalah kesengsaraan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang menginformasikan tentang apa yang tertulis di surga, yaitu larangan bagi siapa saja, bagi 3 kelompok untuk bisa memasukinya. Yang pertama, orang yang bakhil. Begitu luar biasanya sifat bakhil ini sehingga di surga sampai ada tulisan dilarang masuk orang bakhil. Demikian pula saat neraka bertanya kepada Allah, Engkau menciptakan aku ini untuk apa ya Rabb? Untuk siapa? Untuk orang bakhil dan orang sombong. Kita tahu keterangan Rasulullah bahwa tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebutir atom kesombongan. Nah, jika dikiaskan seperti ini, begitu pula dengan sifat bakhil. Di wasiat sebelumnya jelas orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dekat dengan siksa. Ada banyak kisah tentang bagaimana akibat dari mereka-mereka yang selama hidupnya berlaku bakhil. Tentu kisah-kisah yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, wasiat dari Rasulullah ini mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita melatih diri kita masing-masing. Kita melatih, membentuk karakter, jiwa, bagaimana agar kita berjiwa sakhawah, bersikap murah hati, bersikap dermawan, suka membantu, suka menolong, dan seterusnya. Orang yang bakhil dipastikan orang-orang yang tidak percaya akan jaminan Allah bahwasannya Allah telah menjamin kebutuhan rezeki materinya. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya,
jauh dari kasih sayang Allah, dekat dengan siksanya. Ini menunjukkan betapa buruknya sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir, dan yang semacamnya. Mudah-mudahan melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, ini Allah menjadikan kita termasuk kelompok orang-orang yang bersifat, berkarakter sakhawah, berjiwa pemurah, bersifat dermawan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat bakhil, sifat pelit, dan sifat kikir, serta menjauhkan kita dari sifat sombong. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.